Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 11 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf, disertai dengungan. Dan dengungannya ini paling besar, paling ang. Kenapa? Karena makhraj dari huruf kaf ini jauh dari nun, yaitu ini di pangkal lidah ya, sedangkan nun di ujung lidah. Wa ka mad tabi'i, karena ada alif yang didahului huruf berbaris fathah. Cara membacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Wa in kanat, huruf ta hati-hati ya, ini sama kayak huruf kaf. Kalau sukun itu angin, ada angin belakangnya ya, ada anginnya belakangan ya. Kalau berharokat anginnya kan bareng-bareng sama keluarnya suara. Kalau pada saat sukun seperti ini maka anginnya itu keluarnya belakangan setelah suaranya keluar. Kanat, jadi jangan ketinggalan anginnya. Hamas. Kanat wa mad tabi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan wawunya 2 harokat. Wahidatan. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang ketemu dengan huruf fa. Maka tanwin fathah ini samar-samar bunyinya, tidak jelas n bukan tan tapi tal, siap-siap mau ngucapin fa, disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama karena huruf fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun. Jadi ini pertengahan. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Wahidatan falahan. Falaha jika berhenti di ha hukumnya mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Panjang 2 harokat jika berhenti. Namun jika meneruskan bacaan maka madnya ini gugur. Haknya jadi pendek. Falahan namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, huruf mad dan huruf nun sukun. Nah, pada nun tasydid sebetulnya mengandung nun sukun dan nun kasroh ya, kebetulan nunnya kasroh. Maka kalau wasol terlepaslah huruf sukun yang pertama, makanya pendek bacanya ya. Falahan. Lalu berikutnya ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya tidak perlu dibaca. Falahan. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Falahan nisf. Shad dulu alirkan nisf. Langsung jangan lupa fa-nya ini harus tetap terbaca ya. Jadi ini fa-nya sukun, huruf shadnya sudah sukun, shad dibaca sama seperti kalau di tengah. Fa juga harus tetap terbaca. Nisf. Dan kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Wali abawai, wai ada huruf lin atau harfulin karena ada ya sukun yang didahului fathah, maka bacanya cukup kita lembutkan. Wali abawaihi likulli wa mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, ini juga sama, panjangkan 2 harokat. Wahidim. Lalu berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah yang kamil ya, itu idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada tanwin kasrah ketemu huruf mim.
Maka tanwin kasrohnya masuk ke mim, lebur, wahidim, dan dengungkan, bunyi M-nya tahan. Wahidim. Nah, ini karena idgham kamil, jadi bawaan dengungnya bukan dari tanwin, tapi melainkan dari huruf yang kedua. Sempurna masuk tanwin ke mimnya. Jadi huruf pertama sudah tidak terlihat sama sekali. Wahidim min. Berikutnya di sini ada izhar halqi, karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun dibaca dengan izhar atau jelas. Min humas. Min huma jika berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Bacanya panjang 2 harokat jika berhenti. Nah, beda halnya ketika tidak berhenti atau wasal. Madnya ini gugur, mimnya pendek, min humas, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Huruf pertama mad, huruf sukun kedua adalah sin sukun. Karena pada sin tasydid mengandung sin sukun dan ini kebetulan domah sama sin domah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi kalau wasal mimnya pendek. Min humas pendek. Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lamnya tidak perlu dibaca. Min humas sudusu mimma. Huruf mimnya gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ma mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, bacanya panjang 2 harokat. Mimma taraka. Ra-nya dibaca secara tafkhim karena ra berbaris fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Taraka ikhfa ab'ad karena nun sukun ketemu kaf, maka nun sukun dibunyikan samar-samar menuju kaf disertai dengung. Dengungnya besar. Ka mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka kafnya panjang 2 harokat. Kana lahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah melainkan waw. Maka hak domirnya dipanjangkan 2 harokat. Lahu walad. Jika berhenti di sini dalnya sukun dan hukumnya qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini karena kita berhenti bukan sukun asli. Dibacanya pantul, mantulannya besar. Walad. Dan di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh meneruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها
أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.